Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan request yang telah diterima bahwa permintaan jemaah menjelang datangnya Hari Raya Idul Adha dan sebelum masuk pada bulan Dzulhijjah, permintaan ingin dibahas kajian fikih tentang permasalahan haji dan juga umroh. Berikut bahasan tentang kurban ada di dalamnya, insya Allah dikabulkan. Jadi malam ini kita akan bahas tentang haji dan umroh, termasuk bahasan tentang kurban di dalamnya. Di kitabnya halaman 253 yang sudah punya kitab. Itu ada yang minta Mas Agung, Pak Suro, termasuk Pak Jaso. Pak Jaswadi ya? Iya, nggak hadir beliau. Ya, siapa saja dulu lah yang dapat. Yang jelas kita juga lagi pesan untuk kitab matannya yang kecil itu. Kalau ini kan yang besarnya, nanti matannya yang kecil juga nanti kita coba untuk siapkan. Di halaman 253 kita akan mulai bahasannya pada pasal bin nusuki, pasal mengenai pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Kita baca saja matannya, nanti penjelasannya itu adalah di luar yang dikurung. Silahkan dibuka Pak, nggak apa-apa. Aman Pak. 253. Yajibu al-hajju wal umratu, wajib berhaji dan berumroh, fil umri marotan, dalam seumur hidup cuma satu kali, alal muslimi al khuri al mukallafi al mustati'i bima yusiluhu, bagi muslim yang merdeka, yang mukallaf, yang mampu untuk menyediakan segala sesuatu yang dapat menghantarkannya kepada ibadah haji, wa yarudduhu ila watni, dan mengembalikannya ke negaranya, fadilan andainihi wa maskanihi wa kiswatihi allaiki nabihi, dengan seukuran kemampuan yang mampu memenuhi dirinya, yang melebihi daripada pembayaran hutangnya. Jadi jangan sok-sokan hutang belum kebayar tapi maksain berangkat haji. Ini harus lebih daripada pembayaran hutangnya, wa maskanihi, tempat tinggalnya, dan sandangnya yang layak baginya, dan biaya hidup orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya,
wa mu'natiman alaihi mu'natuh muddata dhihabihi wa iyabihi, selama ia pergi dan kembali daripada pelaksanaan ibadah haji. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, ibadah haji itu bicaranya adalah rukun. Ini sepakat para ulama. Jadi kalau dikatakan bahwasannya ibadah haji itu adalah wajib, adalah rukun, maka para ulama sepakat tentang hal ini. Berbeda dengan umroh. Umroh tidak semua ulama bersepakat tentang wajibnya, melainkan yang namanya umroh itu adalah pekerjaannya pekerjaan sunnah menurut sebagian pendapat para ulama. Jadi soal haji, maaf, itu adalah disepakati wajibnya. Tapi soal umroh ada yang berselisih pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan adalah sunnah. Kira-kira mana dulu yang harus didahulukan? Haji dulu apa umroh dulu? Daftar haji dulu. Itu daftar haji dulu sambil nungguin giliran. Entah 10 tahun, entah 15 tahun. Ya kalau ada kesempatan umroh duluan, ya umroh duluan sebelum dipanggil haji. Ini yang salah, maaf, yang salah pengen umroh ternyata diduluin, daftar haji belum, itu salah. Namanya ngejar-ngejar sunnah, sementara yang wajib ditunda-tunda, itu masalah. Gitu ya. Jadi hari ini mohon maaf, jangan salah, cita-cita itu jangan cuma sebatas pengen umroh, sementara persiapan yang wajibnya, persiapan hajinya tidak kita siapkan dari sekarang. Lihat bagaimana janji Allah bicara tentang tabungan haji, bicara tentang niatan menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Ini bicara tentang actionnya yang penting. Allah berfirman di suratnya, surat An-Nisa, ayatnya ayat 100. Apa kata Allah? Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi murogoman katsiro wasa'ah. Siapa orang yang berniat berhijrah di jalan Allah, siapa orang yang berniat ingin melakukan sesuatu kebaikan di jalannya, siapa yang ingin niat berhaji menyempurnakan ibadahnya, ibadah yang wajib daripada rukun Islam, maka kata Allah, yajid bil ardi murogoman katsiro wasa'ah. Dia akan menemukan di bumi ini tempatnya, tempat hijrah yang luas, dan kemudian rizki yang lapang. Itu janji Allah di surat An-Nisa ayat 100. Kalau orang sudah niatan hijrah, kata Allah, sudah mau action, niscaya yajid bil ardi murogoman kasiro wasa'ah. Jalannya mesti ketemu, jalannya mesti mudah.
Bahkan bukan cuma itu, andaikan mohon maaf, mungkin ketika selama nabung haji yang memang cuma 500.000 per bulan, maaf belum kesampaian, ternyata keburu datang ajal menghampiri kita. Apa coba? Wa may yakhruj mim baitihi muhajiron ilallah. Siapa orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka niatan untuk berhijrah, summa yudrikul maut, kemudian datang menghampirinya ajal, datang menghampirinya kematian, maka faqad waqa'a ajruhu 'alallah, maka dia sudah dapatkan pahala hijrahnya. Pahala hajinya sudah dapat, pahala hajinya dia sudah peroleh, padahal nabungnya baru 500.000. Nabungnya baru 500.000, nabungnya baru 2 juta, 3 juta. Mikir kapan kira-kira berangkat, nabungnya baru segitu, dapat porsi juga kagak. Untuk dapat porsi 25 juta 500, ini nabung baru 2 juta, 3 juta. Kapan kira-kira nyampenya? Nggak kebayang. Tapi keburu meninggal dunia, faqad waqa'a ajruhu 'alallah, nyata pahala hajinya dia sudah dapatkan. Inilah orang-orang yang memang selalu mendahulukan action. Kenapa? Sebab niat bukan cuma bicaranya di mulut, tetapi niat yang baik mesti butuh untuk pembuktian mulai dari sekarang bahwa kita menginginkan haji dengan nabungnya nabung haji. Mulai dari sekarang niatan untuk kita ingin menyempurnakan ibadah, menyempurnakan rukun Islam yang kelima dengan mengawali menabung haji. Itu yang terpenting, Pak. Yajibu al-hajju wal umratu wujuba ainin. Ini berdasarkan pendapat Imam Nawawi. Haji dan umroh di dalam Syarah Sulam Taufik ini wujuba ainin, itu adalah wajib ain alias fardu ain. Jadi walaupun sebagian pendapat ulama ada yang mengatakan hajinya ya wujubul ain, tapi umrohnya adalah sunnah, tetapi Imam Nawawi di dalam pendapat beliau pada syarah kitab Sulamut Taufik, dia mengambil firman Allah biqaulihi ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan ibadah haji dan umroh karena Allah. Al-Baqarah 196. Ini dasarnya beliau mengatakan bahwa haji dan umroh wujubal ain, pardunya pardu ain. Ada dasar lain tidak yang menguatkan? Jawabnya, sebetulnya Al-Quran sudah menunjukkan kekuatan dalilnya. Tapi kalau mau kelengkapannya, wa bi khobari annahu sallallahu alaihi wasallam qala lisail. Ada juga berdasarkan hadis Nabi bahwasanya Nabi pernah bersabda kepada seorang penanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujja an abika wa tamir, sohahahu jam'un minal hufad minhul al-hakim. Kata Nabi, berhajilah kamu untuk bapakmu dan berumrohlah kamu. Oleh karena itu, di sini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim menunjukkan bahwa haji dan umroh harus disempurnakan sampai-sampai orang tua yang sudah tidak lagi bisa haji, tidak bisa lagi umroh, dia udzur, bahkan
bahkan mungkin orang tua sudah wafat, maka mesti dibadalkan. Silahkan dibadalkan. Itu namanya apa? Namanya birrul walidain. Orang tua pengen haji seumur hidupnya ternyata nggak kesampaian, yang mampu ternyata anaknya, maka silakan haji badal atas nama orang tua, boleh. Makanya di sini keparduan haji dan umroh berdasarkan dua hadis ini adalah jelas-jelas hukumnya. Bil umri, dalam seumur hidup. Maksudnya dalam seumur hidup itu kewajiban haji itu cuma marotan. Kewajiban haji seumur hidup wa intola. Walaupun umur seseorang panjang, Pak. Haji dulu tahun berapa? Misal umur 40. Masih diberikan kesempatan umur 60. Atau masih diberikan umur sampai 70 tahun lebih. Apakah kemudian harus diulang? Jawabnya tidak. Wa intola, walaupun umurnya panjang, kewajiban haji seumur hidup marotan wahidatan, cuma satu kali. Wong Nabi saja itu hajinya satu kali. Walaupun umrohnya Nabi 3 kali. Umrohnya Nabi 3 kali, cuma sayang yang keduanya gagal. Yang keduanya itu adalah umrohnya ketika di tahunnya tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah, maka Nabi berangkat untuk melakukan ibadah umroh dengan membawa 1.500 orang sahabatnya tanpa membawa senjata. Dihadang di mana? Dihadang kemudian di satu tempat. Kalau nggak salah namanya Hudaybiyah, kalau nggak salah. Dihadang di satu tempat. Gitu kan, di situ Hudaybiyah. Maka di situ kemudian Rasul mengutus Sayyidina Utsman untuk menyampaikan maksud tujuan. Tapi sayang, 1000 sayang, Utsman dikabarkan tersiar, ditawan sama orang Quraisy. Maka berbaiatlah seluruh sahabat Nabi bahwa tidak akan pernah mundur. Kalau Utsman belum dikembalikan, takut orang Quraisy, dibalikinlah kemudian Utsman bin Affan, maka gagal melakukan ibadah umroh, balik lagi ke Madinah. Tapi ketika saat kembali ke Madinah gagal umroh, maka kemudian terjadilah putuh Mekah. Mekah bisa ditaklukkan tahun berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian umrohnya umroh apa namanya? Umrohnya umroh kodo, ngodoin yang kemarin gagal. Jadi intinya betapa ternyata umrohnya Nabi itu 3 kali. Cuma yang jadi cuma 2 kali. Hajinya tetap Nabi cuma 1 kali, yang dikenal dengan hajinya haji wada. Wa qad tajibu aziyadatu li aridin kanadrin wa qadoin. Yang namanya haji itu kewajibannya kewajiban seumur hidup 1 kali. Ada nggak gambaran bahwa kewajiban itu datang yang kedua kalinya? Jawabnya waqad tajibu ajiyadah, terkadang diwajibkan orang menambah hajinya. Kenapa? Li'aridin, karena ada suatu hal yang baru. Mana sesuatu hal yang baru? Alasannya 1, contohnya adalah karena orang punya nazar.
Dia punya nadar padahal sudah berangkat haji. Tapi punya nadar, andaikan saya tercapai target ini, rencana tahun besok saya mau bawa anak istri saya berangkat haji bersama-sama. Nadar, maka mesti ditunaikan. Sekalipun plus-plus terserah. Pokoknya yang jelas mau plus-plus kek, yang penting dia kabulkan, tunaikan nadarnya. Ada lagi yang lain, contoh wakodoin. Tahun kemarin ternyata hajinya kagak sah. Tahun yang lalu hajinya kagak sah. Maka tahun besok dia mesti ngodoin hajinya. Emang ada kemungkinan tidak sah? Ada. Kenapa? Ketika rukunnya tidak dilaksanakan, mohon maaf, kewajiban bisa diganti dengan dam. Kewajiban manakala tertinggal bisa diganti dengan bayarnya bayar dam. Mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina, lontar jumroh bisa diganti dengan dam. Tapi maaf, wukuf di Padang Arafah kagak kekejar, sa'i sopak marwah kagak kekejar, kemudian tawafnya tawaf ibadah kagak kekejar, rukunnya tertinggal. Maka maaf, rukunnya tertinggal, haji tidak sah. Cuma nggak bisa berhenti di tengah jalan. Walaupun ternyata wukuf di Padang Arafah kagak ngikut, hajinya mesti tetap terus melanjutkan pelaksanaan yang belum, melanjutkan rukun yang belum. Tapi sayang, sekalipun dia terus mengejar rukun yang lain, maka tetap hajinya dianggap tidak sah, harus mengulang tahun besok. Nah ini parahnya tuh begitu, harus ngulang tahun besok. Nggak boleh enggak, maksain dia mau dari jalur manapun, namanya hajinya haji kodok. Terus kira-kira supaya kagak kena haji kodok gimana? Ya nggak ada lain. Tadi nabung haji diduluin, tapi tetap umrohnya dikejar. Kenapa sebabnya? Ibaratnya umroh itu untuk menguasai medan. Umroh itu untuk kita penjajakan supaya pada waktunya haji nggak pelangak-pelongo. Ntar pelangak-pelongo ketika haji seolah-olah asing tempat buat kita, asing Mekah buat kita, asing Ka'bah buat kita, asing Mina dan lain sebagainya. Padang Arafah pun asing buat kita. Akhirnya kita kan nggak fokus. Nah makanya agar tidak kemudian haji kita tidak sah, jangan sampai mengkodok padahal kesempatan haji boleh datang 10 tahun, 15 tahun sekali. Kesempatan bisa datang, sedangkan maaf gitu. Sedangkan maaf biaya pun ternyata tidak sedikit, harus ngodok. Ini yang jadi masalah. Jadi saya tuh lebih menganjurkan nabung haji ya tetap dari sekarang, tetapi penjajakan untuk kita bisa umroh duluan itu harus, agar haji kita dinyatakan makbul dan mabrur. Kewajiban haji seumur hidup cuma 1 kali kepada siapa? Ala kulli muslimin atau alal muslim al-huril mukallafi al-mustati bima yusiluhu wa yarudduhu ila watnihi fadilan andaini. Seumur hidup kewajiban haji 1 kali dibebankan kepada muslim yang merdeka. Dengan kata merdeka maka keluar bahasa hamba sahaya. Hamba sahaya dia tidak memiliki keleluasaan untuk bisa ibadah haji. Sebab kalau seorang majikan tidak memberikan izin,
seorang majikan tidak memberikan kesempatan kepada hamba sahayanya untuk berhaji, maka tidak bisa. Bahasa khur ini menunjukkan betapa ternyata status itu penting. Kalau orang statusnya budak, statusnya hamba sahaya, dia tidak leluasa untuk beribadah. Makanya di sini al-hur kepada orang yang merdeka. Mungkin juga cuma sekedar dugaan. Kalau saja memang para TKW yang berangkat ke Arab Saudi, kalau saja mereka diperlakukan sebagai seorang yang merdeka, maka mereka ketika ketemu dengan majikannya yang baik, dengan majikannya yang mengerti, yang betul-betul mengerti tentang ibadah, maka mungkin akan diizinkan, Pak. Tapi ketika ketemu dengan majikan yang boleh dibilang cuma memeras tenaga, cuma kerjaannya cuma memeras memeras pembantu, seolah-olah sebagai hamba sahaya, seolah-olah sebagai budak, maka jangan harap dapat kesempatan izin untuk izin untuk haji. Susah. Mungkin selama ini yang kerja jadi TKW di Arab Saudi enggak semuanya bisa berkesempatan haji, Pak. Tiap tahun ada yang ngalamin 5 tahun tapi nggak pernah diberikan kesempatan. Artinya apa? Artinya memang tidak merdeka, tidak leluasa, beda dengan orang-orang yang merdeka. Ini pentingnya status. Di samping merdeka pun al-mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang memang baligh dan berakal. Berarti anak kecil itu belum wajib haji, belum. Anak yang belum balik belum wajib haji, belum. Terus bagaimana kalau misalkan anak kecil dibawa oleh orang tuanya melakukan ibadah haji? Kira-kira apa ketika dewasanya dia wajib haji lagi? Jawabnya ya. Jadi hajinya anak kecil yang memang belum sampai usia baligh itu hukumnya haji sunnah. Jadi ada haji itu haji sunnah, ada. Buat siapa? Buat anak kecil yang belum baligh. Buat dia haji sunnah. Maka ketika dia nanti dewasa memiliki bekal lagi untuk berangkat ibadah haji, maka berangkat lagi. Kenapa? Karena kemarin dia baru haji sunnah, dia harus menunaikan haji wajib. Makanya standar ibadah itu selalu mukallaf. Standar ibadah itu selalu baligh dan berakal. Kenapa dalam kajian ilmu fikih selalu setelah bahasan toharoh, setelah bahasan bersuci, mesti ujungnya bahasan tentang baligh. Alamatul bulug dalam fikih dasar di kitab Safinatun Najah bahas tentang toharoh, mesti ada alamatul bulug, tanda-tanda baligh. Kenapa sebabnya? Pak, kalau Bapak nggak memahami tentang tanda-tanda baligh di anak, bagaimana kita memberikan penegasan terhadap agama, terhadap perintah Allah dan Rasul, padahal anak kita sudah baligh. Nah ini, jadi orang tua jangan masa bodoh, orang tua jangan acuh tentang perkembangan anak. Jangan-jangan anak kita sudah baligh, sudah 2 tahun yang lalu, baligh sudah 3 tahun yang lalu. Kita diamkan saja dia, nggak kita suruh sholat, nggak kita suruh ngaji, nggak suruh ibadah. Waduh, kesian Pak, harus diingetin. Wong dia sudah wajib secara pribadi dia. Kewajiban pribadinya yang harus kemudian orang tua ajarkan kedisiplinannya. Makanya penting mukallaf tahu tanda-tanda baligh pada anak-anak kita. 1, merdeka. Nomor kedua, mukallaf. Nomor ketiga, al-mustauti'.
Orang yang wajib berangkat ibadah haji itu hari ini, maaf, harus mustauti, mampu. Kalau kita Pak lebih condongnya kepada nisob apa condongnya ke nasib? Ini bahasanya kalau mustauti namanya nisob Pak. Orang yang mustauti ini namanya nisob. Dia sudah bernisob, bima yusiluhu, mampu untuk biayanya, biaya berangkat dari haji, berangkat haji, kemudian pulang dari haji, bahkan sudah bayar hutangnya, sudah menyelesaikan bangunan rumahnya, dia sudah beli sandang apanya, sandang pangannya, bahkan biaya di rumah dia sudah tinggalkan buat keluarganya. Dari mulai berangkat sampai kembalinya dia, semuanya sudah nisob Pak. Udah disiapin semuanya. Berarti kalau sudah nisob, berangkat dong. Sekalipun sekarang Pak nisob, orang belum tentu berangkat. Dulu bicaranya orang kalau sudah nisob ya pasti berangkat. Sekarang orang nisob aja nunggunya 10 tahun Pak. Orang nisob aja nunggunya 20 tahun. Berarti bicaranya haji zaman sekarang bukan soal nisob teing, tetapi bicaranya adalah soal nasibnya kapan. Wong nabungnya udah berapa tahun yang lalu tapi belum dapat giliran-giliran juga. Selang Covid tunda lagi, Covidnya lama 2 tahun nunda lagi, sekarang ternyata baru dibuka, itu pun diseleksi yang 65 tahun ke atas jangan, tuh kan kagak nasib lagi aja begitu tuh. Padahal sudah nisob, kagak nasib lagi aja, ya kagak berangkat Pak. Tuh, jadi sekarang kuatnya tuh kuat mana? Kuat nasib sekarang mah. Orang yang punya duit aja belum tentu berangkat Pak. Masa kita nggak yakin bahwa hari ini sekalipun kita nggak punya duit, sekalipun kita nggak nisob, apa nggak berangkat? Nggak mungkin Pak. Apa nggak berangkat? Nggak. Masih banyak kesempatan. Bahkan teman saya itu kemarin ketika di Tasik itu, dia bilang saya itu sama Kemenag katanya dipanggil untuk bisa berangkat tuh tahun ini. Seminggu lagi saya suruh ke Jakarta untuk melengkapi berkas apa namanya, pekerja musiman tuh namanya Pak, pekerja musiman haji itu, lupa saya itu. Pokoknya dia terdaftar sebagai pekerja musiman haji. Berangkat ternyata gratis gitu, pulang bawa duit gitu. Itu namanya apa? Itu pekerja haji itu kayak begitu, musiman, pekerja haji musiman. Dia sudah dipanggil. Bahkan mohon maaf, orang lain pekerja musiman, ternyata dia tuh bukan pekerja musiman. Karena memang dia dinyatakan sebagai direktur utama. Dia tuh direktur utama kalau tidak salah untuk pesantren Mahad Ali itu dia bagiannya. Diberikan kesempatan hajinya itu haji puroda. Hampir 200 jutaan itu dibayarkan oleh Kementerian Agama. Udah dipanggil, siapin kelengkapan berkas, tinggal seminggu lagi. Kata mertuanya, udah nggak usah, jangan, mendingan anak-anak santri pegang. Kagak jadi dia Pak, sama mertuanya ternyata nggak boleh katanya berangkat. Mendingan ngurusin santri, ngajar nggak ada apanya, ini nggak ada yang ngajar gitu. Akhirnya itu Pak, yang memang sudah sudah ditungguin. Ini gimana Ang, mau diambil nggak? Nggak diizinin saya katanya sama mertua, sama bapak katanya. Akhirnya gimana? Ya nggak jadilah, ganti saja sama yang lain katanya. Ya nggak bisa lah. Itu kalau sudah memang nasib ya berangkat Pak.
Tapi kalau memang maaf-maaf gitu, ya sudah bukan lagi nasib gitu. Kalaupun memang sudah nisab juga nggak bisa jalan. Jadi intinya nggak ada sifatnya apa mustahil. Itu nggak ada sifatnya mustahil Pak Suro bisa berangkat tahun besok gitu. Itu. Ya, semuanya juga berkesempatan. Yang terpenting kan tentang kenceng apa enggaknya niatan kan gitu. Kenceng enggak nih itu kan. Siapa tahu wiridnya cuma bismillah doang juga nyampe. Bismillah, bismillah, bismillah nyampe itu kan. Nah ini yang penting kan kita membangun keyakinan bahwa yang namanya kesempatan haji lagi-lagi yang paling kuat bukan nisab tapi apa Pak? Nasib. Dengan catatan dia mampu biaya berangkat juga biaya kemudian balik. Dengan catatan pula fadilan Anda ini lebih dari biaya untuk bayar hutang. Jadi kalau memang masih ada hutang ya bayar dulu hutangnya. Ini pengen nyohor sih berangkat dulu haji hutang kagak pernah ditutup. Wakis watihi biaya lebih daripada sandangnya yang pantas untuk dirinya. Bahkan biaya orang yang wajib dia biayai dari mulai berangkatnya dia sampai kembalinya itu tidak boleh tidak harus disiapkan. Jadi andaikan memang itu belum terpenuhi jangan memaksakan, berarti kita mengabaikan kepentingan kewajiban yang sifatnya lebih dahulu datang. Kewajiban itu sudah dahuluan datang. Beban tanggung jawab keluarga, beban tanggung jawab anak itu sudah duluan datang. Hutang sudah duluan datang. Maka selesaikan dulu itu, baru bicara nanti hajinya. Aewa ikomati bi Makkah wal Madinah. Yang dimaksud tadi biaya dia mana? Biaya dia kemudian berangkat dan pulang gimana? Biaya di Mekah ada, biaya tinggal di Madinah ada. Maka dengan bahasa tadi muslimin palaya jibani ala kafirin, haji dan umroh tidak wajib kepada orang kafir walau murtadan, walaupun orang murtad qoblal istitoah, sebelum dia mampu. Makanya sekali lagi inilah perintah pelaksanaan ibadah haji yang memang dititik beratkan kepada muslim yang merdeka, mukalaf, yang mampu dalam tanda kutip segala kemampuan yang berkaitan dengan tanggung jawab dari pribadi orangnya. Wa arkanul haji, masuk kita di halaman 254, bahasan tentang rukun-rukun haji. Wa arkanul haji khomsatun awaluha al-ikhram. Rukun-rukun haji jumlahnya itu ada 5. Al-ikhramu, nyatanya pertama ikhram, lihatnya yang ada kurungannya dulu. Wal wukufu bi Arafata, dan wukuf di Arafah. Wa tawafu bil baiti, tawafnya tawaf di Ka'bah Baitullah. Kemudian setelah tawaf wasa'yu, jauh nih, wasa'yu di halaman 259, baina sofa wal marwah wal halku awit taksiru, mencukur atau memendekkan rambut, itu jumlahnya 5. Tapi masing-masing dari rukun itu penjabarannya,
panjang bahasannya. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, mulai kita pada bahasan rukunnya rukun haji. Di dalam pelaksanaan haji ada namanya rukun, ada namanya kewajiban. Ada rukun haji, ada kewajiban haji. Rukun haji manakala orang tertinggal dalam satu rukunnya rukun haji alias luput tidak melaksanakannya, maka hajinya tidak sah, tidak bisa digantikan dengan membayar dam, dia harus mengkodonya tahun depan. Tuh, berbeda dengan kewajiban haji. Kewajiban haji itu manakala ditinggalkan, hajinya masih tetap sah, tetapi dia wajib membayar dam. Itu bedanya antara rukun haji dan kewajiban haji. Yang pertama yang kita bahas adalah rukun. Arkanul haji khomsatun. Rukun haji jumlahnya ada 5. Al-ikhramu, yang pertama adalah ihram. Orang yang sedang ihram namanya muhrim. Orang yang tidak boleh dinikahi namanya mahram. Istri namanya harim. Beda ini. Bahkan di dalam Al-Quran istri itu sering diulang wa ahluh, ahli. Jadi istri itu bukannya mahram. Siapa bilang istri mahram kita? Kalau ada orang yang bilang istri itu mahram kita, berarti istri itu tidak boleh dinikahin. Sebab yang namanya mahram itu orang yang haram dinikahi. Jumlahnya berapa yang haram dinikahi alias mahram? Jumlahnya kurang lebih 13 orang. Di mana? Buka suratnya surat An-Nisa, ayatnya ayat 23. Di surat An-Nisa ayatnya ayat 23 Allah berfirman, hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukumul lati arda'nakum. Lihat, dalam ayat ini diharamkan atas kamu sekalian menikahi. Siapa? Bahasa menikahi itu namanya mahram, haram untuk dinikahi. Siapa dia? 1, ibu-ibumu. 1 nih. 2, anak-anakmu yang perawan. 3, saudara-saudaramu yang perempuan. 3, keempat, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, berarti bibi. 5, saudara-saudara ibumu yang perempuan, berarti bibi dari mana? Bibi dari ibu. Nomor 6, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, keponakan perempuan dari saudara kita laki-laki. Terus anak perempuan dari saudara perempuanmu, berarti apa? Masih
masih keponakan. Ibu-ibumu yang menyusui 8. Kemudian saudara-saudaramu sesusuan, berarti 9. Ibu-ibu istrimu, apa namanya? Mertua. Kemudian nomor ke-11, anak-anak perempuan dari istrimu, apa namanya? Anak tiri dong. Anak tiri itu termasuk mahram kalau memang ibunya sudah diduhul, kecuali ketika nikah sama ibunya, ibunya belum diapa-apain, ngelihat anaknya, kok cantikan anaknya ya, dicerain ibunya, pindah ke anaknya. Gila yang begitu mah. Itu yang ke-11 bukan? Yang ke-11 ya. Jadi anak-anak tirimu yang berada dalam pemeliharaanmu. Nomor ke-12, siapa yang nomor ke-12? Istri yang telah kamu campuri. Tuh. Bukan. Oh, tadi nyambung dari tadi. Dari istri yang kamu campuri itu mah jadi anak tiri dari istri yang kamu campuri, masih nomor ke-11 itu. Terus siapa lagi? Nomor selanjutnya mana sih? Istri-istri anak kandung. Berarti berapa tuh? 12. Dan yang nomor 13 adalah diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara. Yang nomor ke-13 itu haram nikahin adik ipar selama kita masih dengan kakaknya. Haram nikahin bibinya selama kita masih dengan keponakannya. Jadi kalau kita masih dengan keponakannya, maka bibinya jadi mahram. Selama kita masih dengan bibinya, maka keponakannya jadi mahram. Selama kita dengan kakaknya, maka adiknya jadi mahram. Tuh, unik nomor ke-13 tuh. Di situ tidak ada bahasanya istri. Istri itu bukan mahram. Yang ada itu tadi penjelasan anak tiri itu dianggap mahram kalau ibunya sudah kita gauli. Ibunya sudah kita gauli, maka anak tiri jadi mahram buat kita. Nah, itu 13 mahram, tidak disebutkan di situ siapa? Tidak disebutkan di situ anak. Tidak disebutkan di itu istri kita. Jadi istri kita tuh mahram bukan? Bukan. Jadi kalau ada orang yang kemudian menganggap bahwa istri itu mohon maaf tidak batal, silahkan. Itu menurut pendapatnya, dan saya pendapat pribadi saya berdasarkan ayat Al-Quran ini, saya bilang istri itu bukan mahram saya. Sebab dia adalah orang yang dinyatakan ajnabiyah, halal untuk kita nikahi. Jadi dia bukan mahram. Ada yang nanya, saya nggak masuk logika. Kenapa nggak masuk logika? Kenapa yang namanya sama istri kok batal, sedangkan sama adiknya istri, sama kakaknya istri yang perempuan kok saya tidak batal? Nih orang nggak ngaji. Saya bilang tadi yang mahram itu ada ayatnya. Di ayat 23 surat An-Nisa, kalau kakaknya istri yang perempuan, adiknya istri yang perempuan, itu jelas mahram selama kita dengan saudaranya. Begitu kan? Jadi buat saya istri itu batal. Jadi kalau bapak nggak mau batal ya silahkan gitu. Lebih percaya dalil yang mana?
ada hadis Nabi mengatakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang di pangkuan Aisyah, tiba-tiba terdengar suara azan. Nabi padahal lagi tiduran di pahanya Aisyah, kemudian disisir Nabi sama siapa? Sama Siti Aisyah. Langsung Nabi sholat tanpa wudhu lagi. Yang ngomong sholat tanpa wudhu lagi siapa? Dalam hadis kemudian Nabi beranjak sholat, tapi kemudian tanpa wudhu lagi itu maka ditambahin. Tanpa wudhu lagi itu penjelasan Anda. Kenapa? Anda menerjemahkan bahwa hadis itu menunjukkan bahwa dengan istri tidak batal. Kalau saya berpotensi begini, Nabi ketika bersama Siti Aisyah boleh jadi tidak bersentuhan. Dan sekalipun bersentuhan, mohon maaf, cuma tangan ke rambut, nggak masalah. Bapak pegang-pegang rambut misalkan, istri pegang rambut kita nggak masalah. Yang batal itu adalah kulit dengan kulit. Kalau misalkan kepada rambut ya nggak masalah. Ya itu. Jadi kalau memang dasarnya hadis itu jelas tentang apa? Tentang perintahnya perintah sholat tanpa wudhu, silakan itu terjemah dia. Tapi saya mengatakan hadis itu menjelaskan kepada kita tentang jangan terlena. Jangan terlena dengan buayan, jangan terlena dengan perempuan. Waktunya sholat ya bangkit. Nabi yang nyontoin. Siti Aisyah nggak cantik kayak gimana? Beliau Siti Aisyah tidak menarik seperti apa? Ternyata ketika datang waktu sholat, Nabi buru-buru langsung berdiri. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak akan pernah tergoda dengan apapun ketika Allah yang panggil. Kan begitu. Jadi kita tuh menerjemahkannya seperti itu. Orang yang lain menerjemahkan lain, silakan. Tetapi tolong dibaca Al-Qur'annya biar lebih danta. An-Nisa ayatnya ayat 2-3. Itu namanya mahram 13. Yang namanya muhrim itu yang mana? Muhrim itu adalah orang yang sedang ihram. Baik ihramnya ihram haji ataupun ihramnya ihram umroh. Orang yang ihramnya ihram haji atau ihram umroh disebutnya muhrim. Yang tadi nggak boleh dinikahin namanya mahram, harus beda. Istri kita disebutnya harim, nah, itu beda. Harim, aneh bawa harim aneh di belakang, nah gitu. Aneh bawa istri aneh di belakang, harim, itu. Wahua yang dinamakan ikhram itu apa sih? Niatud dukhuli pin nusuki lil ijma. Dia adalah niat masuk dalam ibadah haji dan umroh lil ijma, berdasarkan ijma para ulama. Wa yutlaku aidon ala duhul fi hurmati umuri biniyatin nusuk. Dan ikhram itu pun diistilahkan juga dengan pengertian berniat masuk dalam berbagai perkara yang diharamkan dengan sebab niatnya niat ibadah. Di bahasa ihram ini hampir mirip dengan sholat. Kalau dalam sholat ada istilah namanya takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan seluruh pekerjaan halal di luar sholat, maka ketika masuk dalam sholat jadi haram. Makan di luar sholat halal, minum di luar sholat halal, tapi ketika masuk dalam sholat makan haram, minum haram.
Ngobrol di luar sholat halal, ketika ngobrol dalam sholat haram. Itu namanya takbiratul ihram. Jadi takbir yang mengharamkan pekerjaan halal di luar sholat sehingga menjadi haram di dalam sholat. Dan itu pun sama seperti pendapat yang mengatakan bahwa yang dinamakan ihram dalam haji itu adalah itu yutlaku ala duhul fi hurmati umurin binyatin nusuk. Ihram di dalam haji adalah berupaya meninggalkan segala sesuatu yang menjadi pengharaman haji dan umroh. Memang banyak. Hampir ada 10 pengharaman haji dan umroh. Nggak boleh memakai yang berjahit. Nggak boleh memakai tutup kepala. Kali umroh bawa-bawa payung, haji bawa-bawa payung. Atau haji kemudian pakai peci. Orang-orang dibuka kepala, ini sok-sokan. Belum balik haji, belum apa udah pakai peci haji aja. Ternyata Pak, kalau dikatakan bahwa yang namanya peci itu wajib, mohon maaf, kok dalam pelaksanaan ibadah haji peci nggak dipakai loh Pak, malah dibukain. Berarti bicaranya yang namanya peci itu budaya. Jadi peci itu budaya Pak. Kita sholat menggunakan peci, kita terbiasa menggunakan tutup kepala, itu bagian budaya Islam. Tapi dalam kenyataannya menutup kepala ternyata tidak menjadi sebuah keharusan. Buktinya saat haji saja dibuka kepala tuh, nggak boleh dibuka. Termasuk dalam pelaksanaan ibadah haji haram memakai wangi-wangian. Termasuk dalam pelaksanaan ibadah haji haram motongin kuku atau kemudian motongin rambut. Nggak boleh, haram. Termasuk mengganggu tumbuh-tumbuhan. Emang biasa iseng di Indonesia. Di sana pohon Soekarno habis dia kulitin. Kan di sana tuh ada pohon namanya pohon Soekarno. Di Padang Arafah tuh terkenal yang nanam tuh Soekarno. Katanya juga konon kabarnya tanahnya juga dari kita. Dikasih tanah dari Indonesia. Kalau nggak ada tanah dari Indonesia kagak jadi tuh katanya di sana Pak. Tuh makanya terkenal pohon Soekarno katanya. Pas ketika wukuf persis di depan pohon. Emang orangnya orang jahil. Habis tuh pohon dipotek-potekin sama dia. Patah-patahin batangnya. Waduh, itu sudah ngerusak haji namanya. Itu sudah ngerusak haji, melakukan apa? Melakukan mufsidatul haji atau hurumatil haji, pengharaman dalam ibadah haji. Mesti gimana? Bayar dam tuh Pak. Mesti bayar dam. Nah ini hal-hal yang memang seperti itu ternyata yang halal di luar haji tapi bisa haram di dalam pelaksanaan ibadah haji. Itu ya, itu sama dengan tadi takbiratulnya takbiratul ihram. Bahkan dikatakan wahada muraduhum biqaulihim yan akidu al ihram bin niyat. Dan istilah inilah yang dimaksud para ulama dengan ucapan mereka ihram. Jadi ihram itu dianggap jadi ketika orang melakukan niat. Jadi maksudnya ihram di sini adalah niat ihram. Gimana kalau niat ihram? Yang namanya niat ihram itu simple. Kalau orang cuma ngambil haji doang atau umroh doang gampang. Nawaitul hajja, saya niat haji lillah karena Allah. Atau labbaika hajjan, cukup labbaika hajjan.
Atau misalkan nawaitul hajja wa ahram tabihi, saya niat haji dan ihram kepadanya. Kalau umroh labbaika umrotan, atau nawaitul umrota wa ahramtu biha, itu niatnya niat ihram. Kalau mau dua-duanya, nawaitul hajja wal umrota wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Saya niat haji saya niat ihram haji dan ihram umroh, kedua-duanya itu boleh niat dua-duanya. Namanya hajinya haji kiron. Kalau dipisahin namanya hajinya haji apa namanya? Namanya kalau haji tamattu tuh hajinya di umrohnya diduluin, hajinya di belakangin. Kalau hajinya doang, hajinya diduluin, umrohnya di belakangin, apa namanya? Hajinya haji apa saya lagi lupa. Haji ifrad ya? Iya haji ifrad kalau nggak salah. Jadi kalau kiron mah disamain, kalau dibarengin, kalau tamattu berarti umroh diduluin, kalau haji ifrad berarti hajinya diduluin, umrohnya belakangan. Itu niatannya niatan haji. Segala sesuatu ibadah semuanya menunggu kepada niat berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, bahwa amal-amalan tergantung bagaimana niatan. Wala yustaratu di halaman 255, wala yustaratu niyatul pardiyah, tidak disyaratkan dalam niat haji itu menyebut kata pardiyah. Berbeda dengan sholat pardu. Kalau sholat pardu itu niatnya mesti bawa pardo lillahi ta'ala. Usolli pardo duhri, pardonya mesti ke bawah. Tetapi ketika haji, usolli nawaitu pardol haji, nggak usah dibawa, nggak apa-apa. Nawaitul haji wa ahramtu bihi, udah gitu aja, nggak nyebut katanya kata pardiyah. Wa sumiyatil kaniyah ihroman, niat itu dinamakan ihram tadi sebagai rukun yang pertama, li'annaha tamna'u minal muharramat, karena sesungguhnya niatan itu mencegah dari perkara-perkara yang diharamkan setelah niat saat melakukan ibadah haji dan umroh. Wa yajibu ayyakuna al-ikhramu minal miqat. Dalam soal niat ihram ada yang dinamakan namanya mikot. Tahu mikot, Pak? Mikot itu adalah batasan. Ada yang namanya pelaksanaan ibadah haji, namanya adalah batasannya batasan waktu, ada batasannya batasan tanah, tanahnya tanah haram, atau batasan-batasan untuk orang berniat di satu tempat. Entah itu Bir Ali, entah itu Yulamlam, entah itu Hudaibiyah atau Kornul Manazil. Itu namanya mikotnya mikot makani. Tapi kalau mikotnya mikot zamani, itu kaitan dengan waktu. Bulan yang memang dipakai pelaksanaan ibadah haji, ulama ahlul fikih mengatakan cuma 3. 1 Dzulqa'dah, mulai Syawal.
Syawal, kemudian Dzulqa'dah sama Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu adalah waktu pelaksanaan ibadah haji. Waktu pemberangkatan orang melakukan ibadah haji. Mikotnya mikot zamani. Kalau mikotnya mikot makani yang mana? Yang tadi saya bilang ihramnya niatnya dari mana? Dari tempat-tempat yang ditentukan. Makanya kata Syekh Nawawi, wa yajibu ayyakuna al ihram minal mikot. Wajib ihram itu dari mikot. Cuma mikot itu ada dua, wa huwa zamaniyun wa makaniyun. Jadi mikot itu ada dua, satu zamani, dua makani. Di sini kaitannya masih ihram, kita bahas tentang mikotnya mikot zamani. Pazamanul ihrami. Adapun masa ihram untuk haji, kapan orang bisa mulai melakukan haji? Mulai keberangkatannya kapan? Minibtidai sawalin ila subhi yaumin nahri. Permulaannya dari mulai bulan Syawal sampai subuh di harinya hari raya Idul Adha. Berarti 3 bulan. Mana 3 bulan? Syawal, Dzulqa'dah sama Dzulhijjah. Berarti yang namanya haji ketika orang dulu, mohon maaf nih, orang dulu itu haji ternyata bukan 40 hari Pak. Itu 3 bulan mereka ibadah haji Pak. Emang zaman sekarang kalau orang ngambil 40 ya 40. Kalau memang dia datang belakangan ya tetap 40 juga. Tapi haji dulu ketika dihitungnya dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah hampir 2 bulan setengahan lah sampai tanggal 10, artinya lebaran haji. Itu hampir apa? Hampir 3 bulan aja lah intinya. 3 bulan itu dinamakan mikotnya mikot zamani atau zamanul ihram. Terus kalau mikotnya mikot mana? Kalau mikotnya mikot makani yang mana? Wa amma zamanul ihram bil umroti. Sebelum mikot makani, sekarang masanya orang boleh umroh itu kapan? Nggak perlu takut. Kalau tahun sekarang kagak kegiliran, insya Allah minggu besok juga ada gilirannya. Yang namanya umroh mas setiap waktu, setiap saat juga bisa. Wa amma zamanul ihramil bil umroti, adapun waktu masa ihramnya kepada umroh, pajami usanah, maka itu seluruh tahun. Ilaman bakia alai sayun min a'malil haji palatan akidu umrotuhu. Maka tidak sah katanya dikatakan umrohnya seseorang kecuali ia telah menyelesaikan pelaksanaan ibadah haji. Jadi kalau ada orang yang memang boleh dikatakan mau umroh, ini mau umroh, selesaikan dulu hajinya, baru umroh yang lain bisa, mau tahun kapanpun. Mau tahun ini, tahun besok, atau minggu ini, minggu besok, bulan ini, bulan besok, mau kapanpun umroh bisa. Haji terbatas waktunya, tapi umroh tidak. Nah terus mikot makani yang mana? Mikot makani artinya tempat orang boleh niat ihram haji. Ini ada 2 tempat.
Satu, bagi penduduk kota Mekah. Nomor kedua, di luar penduduk kota Mekah. Yang memang penduduk kota Mekah lain. Al-ikhram bihaji liman bimakata. Buat orang yang ada di Mekah, maka mereka mikotnya adalah gorbian. Makatu lasairul haram. Sebagai tempatnya adalah, sebagai orang asing adalah kota Mekah, bukan di seluruh tanah haram. Jadi wa makanul ihram bihaji liman bimakata gorbian makatu lasairul haram. Tempat berihram untuk haji bagi orang yang berada di Mekah sebagai orang asing adalah kota Mekahnya, bukan di seluruh tanah haram. Jadi kota Mekahnya yang menjadi mikot buat dia. Tetapi wa makanul ihram bil umroh liman bil haram, dan tempatnya berihram untuk umroh bagi orang yang berada di tanah haram adalah tanah halal. Kalau dia adanya tinggal di tanah haram, maka dia harus keluar ke tanah halal. Itu bedanya. Ke tanah halal itu kan ada batasnya, Pak. Mana yang masuk batas tanah haram, mana yang masuk batasnya tanah halal. Maka ia harus keluar dari tanah haram ke tanah halal. Waj'ironatu aula summat tanaim summal Hudaybiyah. Tetapi mikotnya dari mana? Dari Ji'rona, kemudian Tanaim, kemudian Hudaybiyah jauh lebih utama daripada Bir Ali, daripada Kornul Manajil dan lain sebagainya. Tuh, itu mikotnya mikot zamani dan mikotnya mikot makani. Ada 1 jam belum nih? Udah 1 jam belum? Udah lewat? Waduh. Wasaniha al-wukub. Yang nomor keduanya wukub. Dikarenakan sudah lewat 1 jam, ya sudah saja dululah. Takut bapak-bapak keasikan bahas haji, nungguin ongkosnya aja belum kelihatan. Mendingan kita awet-awet saja untuk pertemuan kita di berikutnya. Itu untuk kajian kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit itu, bukan sedikit nih, panjang yang disampaikan. Intinya semoga kita berkesempatan bisa menjadi tamu Allah di tahun-tahun berikutnya. Demikian kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.